Anda mungkin sering dengar, segelas anggur merah saat makan malam itu katanya bagus untuk jantung, hampir seperti obat. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas mitos yang sangat nyaman ini. Bersiaplah. Kita akan bahas, apakah alkohol benar-benar sahabat terbaik bagi pembuluh darah Anda, ataukah ini hanya salah satu taktik pemasaran paling berbahaya dalam sejarah kesehatan. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu apa yang sebenarnya terjadi pada jantung Anda setelah minum setiap gelas yang dianggap menyehatkan itu. Anda juga akan mengerti mengapa penelitian terbaru membuat para dokter di seluruh dunia mulai menyatakan kekhawatiran besar. Ngomong-ngomong, apakah Anda percaya bahwa minum alkohol dalam dosis kecil itu ada manfaatnya? Tulis ya atau tidak di kolom komentar sekarang, nanti kita lihat apakah pendapat Anda berubah di akhir video. Untuk memahami dari mana asal-usul mitos ini, kita harus kembali ke awal tahun 90-an abad yang lalu. Saat itulah dunia pertama kali mendengar tentang yang namanya paradoks Prancis. French Paradox. Intinya sederhana dan sangat menarik. Lihat orang Prancis, mereka makan keju yang berlemak, pate, mentega, artinya mereka mengonsumsi banyak sekali lemak jenuh. Tapi anehnya, mereka jauh lebih jarang menderita penyakit kardiovaskular dibandingkan misalnya dengan orang Amerika. Para ilmuwan dan jurnalis mulai mencari penyebabnya, dan solusinya seolah-olah sudah tersedia di depan mata, atau lebih tepatnya, ada di dalam gelas. Orang Prancis teratur minum anggur merah kering. Ide ini begitu indah dan begitu nyaman didengar, sehingga langsung menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menimbulkan puluhan tahun kesalahpahaman, sekaligus menjadi alat yang sangat ampuh untuk menjual alkohol dengan kedok menjaga kesehatan. Nah, mari kita telaah lebih mendalam tentang kisah atau legenda indah mengenai paradoks Prancis ini. Bayangkan saja bagaimana hebohnya judul-judul koran dan berita di televisi pada masa itu. Rahasia kesehatan orang Prancis terungkap, atau minum anggur dan hidup panjang umur. Ini terdengar seperti izin untuk menikmati sedikit kelemahan harian yang ternyata, wah, berguna bagi kesehatan. Bagi banyak orang, ini adalah alasan yang sempurna. Kenapa harus menahan diri dari kesenangan, jika itu malah melindungi jantung Anda? Gagasan ini tertanam kuat di benak jutaan orang. Sederhana, mudah dipahami, dan memberikan orang-orang apa yang memang ingin mereka dengar. Tentu saja, perusahaan-perusahaan pembuat anggur pasti sangat gembira. Penjualan anggur merah langsung meroket tinggi. Mitos ini mulai hidup dan berkembang, seolah-olah didukung oleh bukti-bukti baru yang terus bertambah. Sedikit sekali orang yang berpikir bahwa di balik tampilan yang indah ini, mungkin tersembunyi faktor-faktor lain yang kurang jelas. Misalnya, karakteristik keseluruhan dari pola makan Mediterania, tingkat aktivitas fisik yang tinggi, atau bahkan cara pandang yang berbeda terhadap hidup dan stres. Para ilmuwan tentu saja tidak mau ketinggalan. Mereka mulai mencari-cari dengan sangat aktif apa sih sebenarnya bahan ajaib dalam anggur itu yang membuat orang Prancis sehat terus. Tak lama kemudian, bahan itu ditemukan. Kenalkan, namanya resveratrol. Ini adalah antioksidan yang sangat kuat yang ternyata ada di kulit anggur merah. Di laboratorium, saat diuji pada kultur sel dan juga pada hewan, resveratrol menunjukkan hasil yang betul-betul luar biasa. Bahan ini melawan peradangan, melindungi sel dari kerusakan, dan bahkan, konon katanya, bisa memperlambat proses penuaan. Wah, kedengarannya seperti eliksir atau ramuan awet muda ya. Semua orang langsung menyimpulkan, resveratrol dari anggur inilah yang merupakan peluru perak untuk melindungi pembuluh darah kita. Dan lagi-lagi, berita ini menyebar ke seluruh dunia. Bahkan, banyak suplemen kesehatan yang mengandung resveratrol mulai bermunculan. Rasanya rahasia ini sudah terungkap. Sekarang, siapa saja bisa ikut menikmati rahasia panjang umur orang Prancis cukup dengan minum segelas anggur atau menelan satu kapsul resveratrol. Nah, sekarang mari kita kembali ke dunia nyata dan hitung-hitungan sedikit. Disinilah poin pentingnya. Memang betul, resveratrol itu punya manfaat. Tapi, masalah utamanya adalah soal dosis atau jumlahnya. Efek positif yang diamati para peneliti di laboratorium itu baru tercapai kalau menggunakan dosis zat ini yang sangat tinggi. Nah, untuk mendapatkan dosis resveratrol sebesar itu hanya dari anggur, kita harus minum beberapa ratus, bahkan mungkin ribuan gelas setiap hari. Coba bayangkan saja. Jelas sekali, minum anggur sebanyak itu pasti akan menghilangkan semua manfaat positifnya, karena akan ada dampak buruk yang luar biasa dari keracunan alkohol.
Kandungan resveratrol dalam segelas anggur merah itu sangat sedikit, nyaris tidak ada. Jadi, tidak mungkin bisa memberikan efek terapi yang signifikan pada tubuh kita. Dengan demikian, semua teori tentang efek ajaib anggur karena resveratrol ini langsung runtuh, seperti rumah kartu begitu kita cek dengan angka-angka. Baik, mungkin Anda akan berkata, soal resveratrol itu sudah jelas, tapi bukankah ada penelitian yang menunjukkan bahwa peminum moderat hidup lebih lama dan lebih jarang sakit dibandingkan mereka yang benar-benar pantang alkohol? Ya, Anda benar. Penelitian seperti itu memang ada, dan hasilnya menjadi dasar dari apa yang kita sebut kurva berbentuk J. Mari kita bayangkan sebuah grafik. Di sumbu horizontalnya adalah jumlah alkohol yang dikonsumsi, dan di sumbu vertikalnya adalah risiko penyakit kardiovaskular atau risiko kematian. Dan bentuk kurva pada grafik ini persis seperti huruf J Latin. Di sisi kiri, pada titik nol, yaitu mereka yang tidak minum sama sekali, risikonya ternyata cukup tinggi. Kemudian seiring dosis ditingkatkan menjadi 1 atau 2 porsi per hari, kurva tersebut turun ke bawah, artinya risiko menurun. Inilah yang disebut zona manfaat. Namun, setelah melewati titik optimal ini, dengan penambahan dosis lebih lanjut, kurva langsung melonjak tajam ke atas. Risiko penyakit dan kematian mulai meroket. Kurva ini sangatlah meyakinkan, dan selama puluhan tahun, ia menjadi benteng ilmiah utama yang mendukung teori mengenai manfaat konsumsi alkohol secara moderat. Kurva berbentuk J inilah yang kemudian memicu munculnya rekomendasi dari sejumlah asosiasi medis tentang dosis alkohol yang dianggap aman atau bahkan bermanfaat bagi kesehatan. 1 gelas anggur untuk wanita, 2 untuk pria. Slogan ini diulang berkali-kali hingga akhirnya dianggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Masyarakat pun menyambut baik gagasan ini, sebab ide ini tidak menuntut penghentian total, melainkan seolah-olah malah mendorong budaya konsumsi yang moderat atau secukupnya. Ini terasa nyaman, baik bagi dokter maupun pasien. Lebih mudah bagi dokter untuk sekadar berkata, minum jangan lebih dari segelas, daripada harus terlibat dalam diskusi panjang tentang perlunya berhenti total. Sementara itu, pasien merasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatan, sambil tetap menikmati kesenangan yang sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah semua pihak diuntungkan, dan landasan ilmiah untuk ini pun tersedia. I say they, KBM. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia sains, masalah utamanya tersimpan dalam detail-detail kecil, dan detail-detail ini seringkali sengaja diabaikan selama bertahun-tahun. Sekarang kita tiba pada pengungkapan utamanya. Mengapa pada penelitian terdahulu, risiko kesehatan orang yang tidak minum alkohol justru lebih tinggi daripada mereka yang minum dalam jumlah sedang? Analisis modern yang lebih cermat terhadap studi-studi tersebut menemukan adanya kesalahan sistemik yang sangat besar. Kesalahan ini dikenal sebagai bias penghenti minum atau masalah mantan peminum. Masalahnya adalah, dalam penelitian-penelitian itu, kelompok tidak minum alkohol atau abstain mencakup siapa saja yang tidak mengonsumsi alkohol pada saat survei dilakukan. Padahal di antara mereka banyak sekali yang berhenti minum karena sudah terdiagnosis masalah kesehatan serius yang sudah mereka miliki sebelumnya. Sebagai contoh, seseorang menderita alkoholisme, mengalami sirosis hati, masalah jantung, dan dokter melarangnya keras menyentuh alkohol. Secara formal, pada saat penelitian, ia memang abstain, tetapi kesehatannya sudah terlanjur rusak parah akibat bertahun-tahun mabuk. Nah, mantan peminum yang sakit inilah yang kemudian dibandingkan dengan orang-orang sehat dan aktif secara sosial, yang sesekali menikmati segelas anggur saat makan malam. Mari kita telaah lebih jauh lagi mengenai kelompok yang disebut sebagai abstainer atau mereka yang pantang minum ini. Selain mantan pecandu alkohol, kelompok ini juga diisi oleh mereka yang mengidap penyakit kronis, di mana konsumsi alkohol jelas kontraindikasi atau dilarang. Termasuk juga orang-orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan yang tidak kompatibel dengan alkohol. Di samping itu, kelompok ini mencakup individu dari kalangan sosial ekonomi yang lebih rendah, yang umumnya memiliki akses kesehatan yang buruk dan kualitas hidup yang memang di bawah standar. Intinya, dalam satu kelompok ini, disamaratakanlah antara mereka yang memang tidak pernah minum sama sekali karena prinsip atau gaya hidup sehat, dengan mereka yang terpaksa berhenti minum karena kondisi sakit parah yang sudah diderita. Pai Faibao Satisau. Wajar saja jika dibandingkan dengan kelompok abstainer
Yang secara statistik sudah sakit ini, orang-orang yang minum secara moderat dan belum menunjukkan masalah kesehatan yang serius akan terlihat jauh lebih sehat. Perbandingan ini sama saja seperti membandingkan hasil lomba lari antara kelompok atlet profesional dan sekelompok pasien rumah sakit. Lalu, kita mengambil kesimpulan bahwa latihan fisik moderat lebih bermanfaat daripada tidak berolahraga sama sekali. Kesimpulan ini jelas mengabaikan fakta bahwa kelompok pasien rumah sakit tersebut tidak berolahraga, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena memang mereka tidak mampu melakukannya. Ketika para ilmuwan melakukan penelitian baru, di mana kesalahan yang dulu diabaikan itu sudah diperhitungkan, semua sihir dari kurva berbentuk J langsung hilang. Mereka mulai membandingkan peminum moderat, bukan dengan seluruh kelompok yang tidak minum secara acak, melainkan hanya dengan orang-orang yang memang tidak pernah minum alkohol seumur hidup dan tidak memiliki penyakit kronis serius. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata sama sekali tidak ada yang namanya zona manfaat. Grafik risiko berubah dari kurva berbentuk J menjadi garis lurus yang bergerak dari nol dan terus menanjak ke atas. Artinya, bahkan dosis alkohol yang paling kecil pun sudah mulai meningkatkan risiko kesehatan. Semakin banyak seseorang minum, semakin tinggi pula risikonya. Konsumsi nol berarti risiko minimal. Kesimpulan ini benar-benar membalikkan semua pandangan lama dan menunjukkan betapa tidak akuratnya data-data yang beredar sebelumnya. Mitos yang sudah hidup puluhan tahun ini ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Fondasi yang berasal dari kesalahan statistik. Ini menjadi sebuah revolusi nyata dalam dunia kardiologi dan narkologi. Belakangan ini, ilmu genetika muncul sebagai penolong utama para peneliti. Di antara studi-studi ini, ada yang dikenal dengan istilah randomisasi Mendelian. Kedengarannya memang rumit, padahal intinya sangat sederhana. Ada sebagian orang yang secara genetik memiliki kemampuan rendah untuk memproses alkohol. Sedikit saja minum, mereka langsung merasa tidak enak badan. Akibatnya, mereka memang tidak minum sama sekali, atau hanya minum sangat sedikit seumur hidup mereka. Dan kondisi ini adalah bawaan alami sejak lahir, bukan karena penyakit atau karena lingkungan sosial. Orang-orang ini adalah kelompok kontrol, grup pembanding, yang sempurna dari para pemantang alkohol seumur hidup. Dengan membandingkan kesehatan mereka dengan orang-orang yang tidak memiliki kekhasan genetik ini, para ilmuwan bisa melihat pengaruh murni alkohol, menyingkirkan faktor-faktor pengganggu seperti gaya hidup, pola makan, atau status sosial. Dan hasilnya, penelitian genetik ini menghasilkan kesimpulan yang sangat jelas dan menghancurkan mitos tentang anggapan adanya manfaat dari alkohol. Mereka memastikan konsumsi alkohol dalam dosis sekecil apapun terkait dengan peningkatan tekanan darah tinggi dan risiko penyakit jantung atau pembuluh darah, kardiovaskular. Mari kita tinggalkan dulu data-data statistik dan bahas mekanisme konkretnya. Sebenarnya apa sih yang alkohol lakukan pada jantung dan pembuluh darah kita? Kita mulai dari tekanan darah. Bapak atau ibu mungkin pernah merasakan, setelah minum sedikit minuman beralkohol, pembuluh darah rasanya melebar, badan terasa hangat, dan tekanan darah bahkan bisa sedikit turun. Ini menciptakan perasaan lega atau santai yang menipu. Tapi, ingat, ini baru fase pertama. Setelah itu, fase kedua pasti akan terjadi. Tubuh kita berusaha mengkompensasi dampak tadi, sehingga memicu penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah ini menyempit, bahkan seringkali lebih kuat dari kondisi normalnya. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras, memompa darah melewati saluran-saluran yang kini sempit itu. Hasilnya, tekanan darah dan denyut nadi bapak atau ibu otomatis meningkat. Setiap kali minum alkohol, ini seperti guncangan hebat bagi sistem pembuluh darah Anda, semacam latihan paksa sampai batas kemampuan. Jika ini terjadi terus-menerus dan teratur, pembuluh darah akan kehilangan kekenyalannya atau elastisitasnya, dan tekanan darah tinggi akan menjadi kronis. Inilah bagaimana hipertensi berkembang, salah satu faktor risiko utama serangan jantung dan stroke. Mari kita bicara sebentar tentang irama jantung kita. Ada loh, yang namanya Frey Syndrome jantung pesta. Atau dalam istilah medis disebut Holiday Heart Syndrome. Ini bukan istilah yang romantis atau lucu ya, tapi ini adalah diagnosis medis yang resmi dan nyata. Sindrom ini menggambarkan kasus di mana seseorang mengalami gangguan irama jantung, paling sering itu fibrilasi atrium. Setelah mengonsumsi alkohol, padahal sebelumnya mereka tidak punya riwayat masalah jantung sama sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sederhana saja. Alkohol dan hasil pemecahannya di tubuh, terutama asetaldehid, itu sebenarnya adalah racun bagi sel-sel otot jantung kita.
Racun ini tidak hanya merusak otot jantung, tapi juga menyerang sel-sel yang bertugas menghantarkan impuls listrik. Pribadi, alkohol juga mengacaukan keseimbangan elektrolit seperti kalium dan magnesium. Padahal kedua zat ini sangat penting agar jantung kita bisa bekerja dengan baik dan teratur. Akibatnya, sistem kelistrikan jantung kita jadi error dan mulai bermasalah. Impuls listrik yang seharusnya teratur menjadi kacau, dan serambi jantung pun mulai berkontraksi sangat cepat dan tidak beraturan. Inilah yang kita sebut fibrilasi atrium. Kondisi ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah atau gumpalan darah dan dapat memicu serangan stroke iskemik. Namun, jika efek-efek sebelumnya itu hanya bersifat sementara, ada satu konsekuensi dari minum alkohol yang jauh lebih serius dan ini sifatnya permanen. Kondisi ini disebut kardiomiopati alkoholik. Kalau dijelaskan secara sederhana, ini adalah serangan racun yang langsung merusak otot jantung. Etanol atau alkohol dan zat-zat sisa pemecahannya itu benar-benar meracuni sel-sel jantung kita, yang dikenal sebagai kardiomiosit. Racun-racun ini merusak struktur sel, mengacaukan proses pembentukan energi, dan juga menghambat pembentukan protein yang penting. Akibatnya, serat-serat otot jantung melemah, menipis, dan meregang. Jantung kemudian membengkak, mirip seperti kantong yang sudah kendur atau lemas, sehingga tidak bisa lagi memompa darah secara efisien. Ini menyebabkan kondisi gagal jantung yang sangat parah. Penderitanya mulai mengalami sesak napas, pembengkakan atau edema, dan rasa lemas yang luar biasa. Sebenarnya, pada stadium awal, jika seseorang benar-benar berhenti total dari alkohol, proses ini masih bisa diperbaiki sedikit. Namun, untuk kasus-kasus yang sudah terlambat, jalan satu-satunya yang tersisa mungkin hanyalah operasi ganti jantung atau transplantasi jantung. Banyak yang mengira bahwa masalah utama bagi pembuluh darah kita adalah kolesterol. Padahal itu baru sebagian kecil dari ceritanya. Ada lemak lain yang sama pentingnya dalam darah, yaitu trigliserida. Nah, alkohol adalah salah satu pemicu utama yang merangsang produksi trigliserida ini di hati. Ketika Anda mengonsumsi alkohol, hati kita akan meninggalkan semua pekerjaan utamanya dan langsung fokus memproses zat alkohol tersebut. Salah satu hasil samping dari proses pengolahan ini adalah pembentukan trigliserida. Akibatnya, kadar trigliserida dalam darah langsung melonjak. Padahal tingginya kadar trigliserida ini sudah terbukti menjadi faktor risiko utama aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah proses pembentukan plak atau endapan pada dinding-dinding pembuluh darah. Jadi, ketika seseorang minum demi kesehatan pembuluh darah, mereka justru sedang mempercepat proses yang menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat. Ini sungguh ironis. Ketika kita berusaha melindungi pembuluh darah dengan satu cara yang dianggap mitos, kita justru menimbulkan kerusakan nyata melalui mekanisme lain yang sudah terbukti secara ilmiah. Namun, bagaimana dengan anggapan lama bahwa minuman beralkohol tinggi, misalnya vodka atau konyak, dipercaya bisa membersihkan pembuluh darah kita? Mitos ini sangat populer. Banyak yang yakin bahwa alkohol dapat melarutkan plak-plak kolesterol, layaknya zat pelarut yang membersihkan lemak membandel di wajan penggorengan. Ini adalah pandangan yang sangat keliru, bahkan bisa dibilang mitos yang sangat berbahaya. Kenyataannya, alkohol sama sekali tidak mampu melarutkan plak aterosklerosis yang sudah terlanjur ada. Yang terjadi justru sebaliknya. Alkohol merusak lapisan pelindung paling dalam dari pembuluh darah, yaitu endotelium. Lapisan sel yang sangat tipis ini berfungsi sebagai perisai bagi dinding pembuluh darah. Alkohol menyerangnya seperti zat pelarut yang keras, menimbulkan luka-luka mikro dan peradangan. Dan di titik-titik yang rusak itulah, plak kolesterol baru justru akan mulai terbentuk dengan lebih cepat dan agresif. Dengan kata lain, ketika seseorang mencoba membersihkan pembuluh darah, ia sebenarnya menciptakan kondisi ideal agar aterosklerosis berkembang jauh lebih pesat. Ini sama saja seperti Anda berusaha menghilangkan karat pada besi menggunakan asam kuat, yang pada akhirnya justru hanya akan mengikis logam tersebut semakin parah. Tapi, bukankah ada anggapan kalau alkohol itu mengencerkan darah? Jadi itu bagus dong? Memang benar, alkohol bisa sedikit menurunkan kemampuan darah untuk membeku karena ada pengaruhnya pada trombosit. Secara teori, ini mungkin bisa mengurangi risiko terbentuknya gumpalan atau bekuan darah. Nah, mitos tentang manfaat alkohol ini memang berawal dari efek yang satu ini. Namun, harus dicatat bahwa efeknya itu sangat kecil, bahkan tidak bisa kita prediksi. Dan yang paling penting, efek positif yang kecil itu langsung tertutup, bahkan jauh kalah dengan semua efek negatif yang sudah kita bahas sebelumnya.
tekanan darah naik, risiko detak jantung tidak teratur, aritmia, serta kerusakan racun pada jantung dan pembuluh darah. Padahal ada cara yang jauh lebih aman dan tentunya lebih efektif untuk mengendalikan pengenceran darah ini. Contohnya adalah konsumsi aspirin dosis rendah, yang tentu saja harus diresepkan dan diawasi ketat oleh dokter berdasarkan indikasi yang jelas. Mencoba mendapatkan efek pengenceran darah dari alkohol, itu ibaratnya mau menangkap ikan kecil tapi menggunakan bom. Risiko yang kita ambil itu berkali-kali lipat lebih besar daripada manfaat kecil yang potensial dan jujur saja sangat diragukan. Mari kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih luas. Jantung dan sistem pembuluh darah kita itu tidak bekerja dalam ruang hampa. Alkohol adalah racun sistemik yang berarti dampaknya merusak seluruh tubuh. Ia menghancurkan hati, liver, padahal hati ini perannya kunci dalam metabolisme lemak dan kolesterol. Alkohol juga menyerang pankreas, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan diabetes. Dan kita tahu, diabetes adalah musuh utama bagi pembuluh darah. Racun ini menyerang sistem saraf, yang bertugas mengatur detak jantung dan kekencangan pembuluh darah. Bahkan, alkohol sudah terbukti sebagai karsinogen, atau zat penyebab kanker. Ia meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, hati, usus, hingga kanker payudara. Membicarakan tentang manfaat alkohol yang hanya mitos belaka untuk jantung, sementara kita mengabaikan semua kerugian besar dan terbukti ini pada organ dan sistem lainnya, ini jelas sangat tidak masuk akal. Kita tidak bisa menyembuhkan satu bagian tubuh sambil merusak bagian lainnya. Pendekatan kesehatan yang komprehensif atau menyeluruh tidak akan memberi alkohol satupun kesempatan. Banyak orang keliru mengira mereka memilih minuman keras yang lebih sehat. Misalnya, mereka menganggap anggur merah kering itu lebih berkhasiat daripada vodka, atau bir itu jauh lebih aman daripada anggur. Namun, bagi tubuh kita, dari sudut pandang bahaya, perbedaannya nyaris tidak ada. Musuh utama di sini adalah etanol, yaitu alkohol etil. Tak peduli di minuman apa zat ini terkandung. 10 gram alkohol murni dalam segelas anggur akan memberikan dampak buruk yang sama pada jantung dan pembuluh darah, seperti 10 gram alkohol yang ada di dalam segelas kecil vodka atau sebotol bir. Semua klaim tentang manfaat polifenol pada anggur atau vitamin B pada bir, itu hanyalah taktik pemasaran. Tujuannya hanya satu, menutupi bahaya utama dari etanol. Jumlah zat-zat baik ini sangatlah minim. Bahkan, kita bisa mendapatkannya jauh lebih banyak dari makanan biasa yang sehat, seperti dari buah anggur, buah beri, atau roti gandum utuh, tanpa harus meracuni tubuh kita dengan zat kimia yang merusak sel. Jadi, memilih jenis minuman hanyalah ilusi. Yang berbahaya bukanlah minumannya itu sendiri, melainkan kandungan alkohol, etanol, yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana kalau kita sudah terbiasa bersantai sore atau malam hari sambil ditemani segelas minuman beralkohol? Penting untuk kita pahami, alkohol itu adalah teman palsu. Alkohol tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya meredam persepsi kita untuk sementara waktu. Sayangnya, tindakan ini justru menciptakan masalah baru pada tingkat fisiologis atau kesehatan tubuh. Padahal ada banyak sekali alternatif yang jauh lebih sehat untuk menghilangkan stres dan membuat tubuh rileks. Kita bisa mencoba aktivitas fisik, misalnya jalan-jalan santai di udara segar, berlatih yoga atau berenang. Bisa juga dengan melakukan latihan pernapasan dan meditasi. Atau, carilah hobi yang benar-benar Bapak dan Ibu nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau kegiatan seni seperti melukis. Bahkan, sekadar mengobrol santai dengan orang-orang terdekat atau berendam air hangat ditemani minyak aromaterapi sudah cukup menenangkan. Semua cara ini tidak hanya membantu kita rileks, tapi juga benar-benar memperkuat kesehatan, terutama sistem kardiovaskular, jantung, dan pembuluh darah. Ini berbeda sekali dengan alkohol yang justru merusaknya secara sistematis. Dengan memilih metode relaksasi yang sehat, kita sejatinya sedang berinvestasi demi umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai kesimpulan dari investigasi kita, apa sih putusan akhir dari organisasi kesehatan terkemuka di dunia? Jawabannya jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pada tahun 2023, Federasi Jantung Dunia atau World Heart Federation telah mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat tegas. Jumlah alkohol sekecil apapun itu berbahaya bagi kesehatan jantung. Mereka juga menekankan, tidak ada satupun penelitian yang berhasil membuktikan bahwa alkohol bermanfaat untuk sistem kardiovaskular. Organisasi Kesehatan Dunia
atau WHO juga menyatakan bahwa dosis aman untuk alkohol itu memang tidak ada. Untuk kesehatan kita, prinsipnya semakin sedikit semakin baik, dan yang paling ideal adalah 0. Semua rekomendasi lama tentang dosis moderat hari ini sudah dianggap usang dan terbukti didasarkan pada data yang keliru. Sains terus berkembang, dan kini kita punya bukti tak terbantahkan bahwa mitos tentang manfaat alkohol itu hanyalah mitos. Papa memberi astempo. Jelas hanya mitos berbahaya yang sudah merenggut dan masih terus merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Jadi, apakah benar bahwa seluruh cerita tentang segelas anggur yang katanya sehat itu hanyalah isapan jempol belaka? Penelitian terbaru dan yang paling komprehensif menyatakan, iya, benar. Ini adalah mitos yang nyaman didengar. Terlihat indah, tapi sayangnya sangat berbahaya. Kita bersama-sama sudah membuktikan bahwa paradoks Prancis memiliki banyak sekali penjelasan lain. Resveratrol yang digembar-gemborkan itu ternyata hanya terkandung dalam dosis yang sangat kecil, dan penelitian-penelitian lama yang mengklaim adanya manfaat terbukti penuh dengan kekeliruan. Faktanya, minuman beralkohol jenis apapun adalah pemicu langsung terhadap naiknya tekanan darah, aritmia, melemahnya otot jantung, bahkan kerusakan serius pada dinding pembuluh darah. Terima kasih banyak sudah menonton video penting ini hingga selesai. Item of the video. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa klik suka, like, dan berlangganan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video-video lain yang membongkar mitos-mitos kesehatan populer. Dan sekarang, pertanyaan utamanya, apakah pandangan Anda tentang dosis alkohol yang dianggap aman berubah setelah menonton tayangan ini? Mitos kesehatan apalagi yang Bapak Ibu ingin kami bahas selanjutnya? Tuliskan di kolom komentar ya. Saya pastikan saya akan membaca semua masukan Anda.